Halo guys, selamat datang di channel saya. Eh, Kesempatan kali ini saya coba nge-review game Knight of Age. Saya baru mainin game ini bisa dilihat di statistik info di Mercenary-nya. Itu saya main di tanggal 13 bulan November, jadi sekitar sebulan lebih yang lalu. Sedangkan pada rilisnya game ini tuh udah sekitar setahunan yang lalu. Cuman karena saya telat, saya mainin dan sangat edik game ini bagi saya karena memang kompleksitas dari game ininya sangat challenging. Saya mainin ini, saya benar-benar ketagihan dan saya cari referensi. Itu kebanyakan cuman dari luar doang. Bahkan di YouTube itu cuman ada 2 YouTuber yang ngebahas ini dari bahasa Inggris. Di antaranya adalah Sub Games dan satu lagi ini saya lupa. Dan yang Indo itu nggak ada. Nah, sekalipun saya telat maininnya, sekalipun ini game udah lama, tapi ada kemungkinan besarnya teman-teman pun ada yang sama kayak saya, telat mainin game ini. Terus karena tingkat kompleksitasnya yang tinggi, bukan kurang, bener-bener kayak saya awal gitu main tuh tidak terarah, jadi kurang bisa dimaksimis bener-bener gimana target yang mau didapat dari game ini. Makanya kini saya memutuskan untuk nyobain bikin video tersebut, video ini gitu ya. Nah, salah satu target prioritas dari game ini tuh gimana caranya teman-teman bisa menghasilkan keturunan ataupun member dari mercenary teman-teman itu memiliki darah kebangsawanan yang kalau bisa dipastikan itu sampai 100% murni pure blood, darah kebangsawanan. Di game ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 praksi besar atau praksi penting, sedangkan yang 3-nya lagi adalah tambahan gitu kan, dimana setiap fraksi ini biasanya memiliki statistik masing-masing, keunggulan masing-masing dari tiap karakter kalau memiliki darah kebangsawanan dari fraksi tersebut. Contohnya kayak Shining, kalau misalnya Shining itu dia lebih ke dexterity sama strength biasanya. Ntar saya tunjukin, pokoknya ini ada 6 fraksi utama dan 3 lagi fraksi opsi tambahan. Kalau teman-teman bisa ngebukanya, maka otomatis bisa nge-unlock jenis dari fighter, jadi jenis dari kelas-kelas fighter. Contohnya kayak gini, kalau misalnya teman-teman ngelihat di klasifikasi fighternya, ini ada 5 kategori fighter. Ada cavalry yang pastinya pasukan berkuda, ada novice rider, light cavalry, heavy cavalry, royal cavalry, raid cavalry, armor cavalry, sama command knight. Terus di perpanahan archer itu ada hunter, nih yang paling rendahnya hunter, terus ke archer, ke crossbowman, longbowman, ranger, papis crossbowman, sama yang terakhirnya adalah heavy crossbowman. Sedangkan di infantry itu dari light infantry, warrior, scout, berserk, claymore, assassin, sama blade master. Di bagian heavy infantry, tankernya itu ada heavy infantry, ada palang infantry, heavy pikeman, royal guard, armor sersan, sama armor craggy. Dan di kelas spesial ini kayak supportnya, tapi bener-bener OP kalau misalnya kita bisa mainin ngebikin karakter di yang bagian spesial ini. Ini ada hermit sorcerer, druid, cleric, arch druid, bishop, alchemist, sama yang terakhir adalah ada bard. Nah, dari kelas-kelas tersebut itu bisa didapatkan dengan membuka peta-peta atau kota-kota yang ada di ini, fraksi-fraksi ini. Nah, jadi menurut saya itu salah satu hal menarik yang ada di game ini tuh, teman-teman jadi pengen nyobain gimana tipe dari setiap kelas yang ada di game ini. Jadi pengen nyobain apa sih yang kelebihan dari heavy cavalry, apa kelebihan dari royal cavalry, red cavalry. Ini kelasnya banyak banget, kalau ditotalin tuh yang baru saya buka tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari berkuda, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
32, 33, 34. Ada 34 kelas. Yang bikin saya pengen tahu gitu kenapa keunggulan dari masing-masingnya, gimana cara tipe bertarungnya, terus gimana komposisi yang enak gitu kan. Jadi hal yang challenging lainnya yang bikin edik mainin game ini, selain dari teman-teman penasaran banget pengen coba gimana kelebihan dan kekurangan dari setiap kelas ini, teman-teman tuh farming juga, farming duit sama farming item ya udah jelas untuk berbagai keperluan. Kayak contohnya kalau merit itu dia harus membutuhkan beberapa item tertentu, terusnya juga uang digunakan itu untuk hunting equipment yang bisa dipakai untuk melengkapi karakter teman-teman supaya lebih OP. Kayak contohnya ada Royal Cavalry, terus Claymore, pakai crossbowman, longbowman, itu semuanya punya equipmentnya masing-masing. Jadi nggak satu barang tuh nggak bisa digunain sama karakter yang bukan kelasnya. Dan teman-teman gimana caranya hunting equipment ini yang harganya lumayan mahal, sehingga bisa melengkapi karakter teman-teman itu dengan equipment terbaiknya. Kayak kalau misalnya di game lain kan istilahnya tuh ada item yang common, ada yang rare, ada yang legendary gitu kan. Nah ini pun sama di sini, yang putih itu yang commonnya, terus dia naik ke biru, dari biru itu terus dia naik lagi ke yang ungu, nah yang terakhirnya itu yang kuning. Karena setiap karakter itu memiliki tipe equipmentnya masing-masing, jadi ya teman-teman harus bisa menentukan teman-teman mau pakai kelas apa, terusnya lagi equipmentnya seperti apa. Karena nanti setelah usia di atas 60-an karakter teman-teman itu pensiun, dan jangan lupa barang-barangnya dicopot. Karena sayang kalau misalnya teman-teman lupa di usia 60-an gitu kan, dia udah digantikan sama karakter yang lain yang lebih muda, terus teman-teman lupa nyopotin barang-barangnya, si karakternya keburu pensiun, maka barangnya akan lenyap. Makanya kayak saya sendiri ini kalau misalnya udah mendekati usia 50 biasanya udah nyiapin karakter kadernya. Ya contohnya ini di antara tim saya ini yang paling tua itu yang usia 45 sama yang usia 46. Ini Claymore, dia udah nyiapin kadernya dari sekitar usia 18-an. Dia udah nyiapin penggantinya, fighter dari kelas yang sama ataupun kelas yang teman-teman formasinya mau beda. Nah ini usahain kalau misalnya teman-teman nanti dia karakternya udah nyampe usia 60-an, ini atribut-atributnya, barang-barang yang ada di sini, Master Sword, Boundless, Alligator, Chick dan sebagainya itu teman-teman lepas bisa dipakai sama rekrutmen ataupun kadernya yang baru. Kayak contohnya saya udah punya di sini tuh tipe armor dari Heavy Cavalry yang dia nggak bisa dipakai oleh tipe petarung kayak Berserker, Claymore, nggak bisa. Ini Sentinel Knight, dia khusus kelasnya Command Knight, Heavy Cavalry, Armor Clergy, Holy Guard, Armor Citizen, Armor Cavalry, Happy Pikeman. Jadi dia nggak bisa dipakai sama yang bukan kelasnya. Nah, hunting equipment seperti ini yang benar-benar bikin edik banget, gimana caranya ngasilin duit, terusnya lagi ngebuka. Karena kalau teman-teman reputasinya belum mencapai reputasi tertentu, teman-teman gak bisa nge-unlock armor yang ada di kota tersebut. Kayak contohnya gini, ini bagian armor, karena ini reputasinya udah trusted, jadi ini udah bisa kebuka armornya. Cuman kalau misalnya reputasinya nggak trusted ataupun teman-teman bukan kelasnya, dia nggak akan bisa ngebuka. Dan pastinya kalau misalnya reputasi semakin tinggi, bisa nge-unlock equipment yang semakin bagus, yang statistiknya bisa nunjang karakter teman-teman itu bisa jadi lebih OP lagi. Mungkin segitu dulu review singkat dari saya. Selanjutnya saya akan coba bikin video tentang Warrior Festival, juga caranya ngehajar fort,
Di antara banyak fort itu saya baru bisa ngejebol itu Monarch Fort. Yang hadiahnya ini nih, ada silk, ada sutra, ada linen, ada sapi, sama duit. Saya baru bisa ngejebol 3 nih, ada Monarch Fort. Terus yang baru saya bisa tuh si Dead Fort. Hadiahnya itu ada pearl, permata, sama saya baru bisa yang Scabbard apa nih sebelah mana nih? Nah ini nih Scabbard. Saya baru bisa ngejebol 3 ini. Sorry, saya belum bisa ngejebol yang turquoise, terusnya juga eagle. Pokoknya itu salah satu yang bikin game ini lebih edik lagi, gimana caranya pengen karakter saya bisa mencapai formasi yang bisa ngejebol di fortress ini. Gitu guys, mudah-mudahan dari teman-teman juga bisa banyak sumbang masukan, karena saya pun masih noob di game ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngasih input yang lebih bagus lagi, kita sama-sama main, dan barangkali di kemudian hari kita bisa sama-sama ngejebol fort atau fortress bareng-bareng, karena di sini kan ada tipe sebelah sini yang kita pilih ada tipe ting. Nah ini ada tipe yang namanya join the room itu kayak contohnya misalnya saya room master, jadi cuman bisa 4 orang join di ngehajar satu fort yang sama. Saya jadi join room, saya bikin room, nanti kodenya saya share, terus teman-teman bisa masuk di room tersebut, tapi cuma 3 orang doang, dan kita bisa bareng-bareng ngancurin fortress ini. Sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan teman-teman bisa tetap support dan kita sama-sama mainin game ini, dan mohon maaf dengan segala keterbatasan yang saya punya. Saya masih noob di game ini, cuman pengen seru-seruan bareng, kita sama-sama mainin KOA versi Indo. Bye.